apa sih yang diharapkan oleh masyarakat ya di Kota Tangerang Selatan. Nah, yang saya lihat itu ya ternyata yang saya temukan dua ya, dua yang saya temukan di tengah-tengah masyarakat itu. Yang pertama saya lihat mereka sepertinya sudah distrust ya, sudah distrust terhadap situasi yang ada. Nah, mereka ingin ada perubahan. Nah, itu kok sejalan ya dengan pandangan yang kemudian tergambarkan oleh kami pada saat itu. Nah, yang kedua ini adalah yang kedua ini ternyata mereka ingin ada harapan baru yang bisa membawa kehidupan Kota Tangerang Selatan itu bisa lebih maju lagi, lebih sejahtera, sehingga itu ada pemerataan dari kemajuannya, dan sehingga bisa menumbuhkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Di Tangsel itu juga ada dua klaster. Nah, dua klaster. Ada klaster di perumahan, ada klaster di perkampungan. Nah, sehingga tentu itu juga yang mendorong kami untuk merubah pandangan atau paradigma ya di dalam konteks mengabdi itu. Karena kan sebelumnya memang saya mengabdi pada negara 20 tahun ya. Nah, tetapi kan konteksnya saat itu ya mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Jadi pengabdiannya hanya kepada negara. Tapi begitu kita melihat ya di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang Selatan tadi dengan dua hal tadi terpanggil. Oh iya pasti ya, karena saya putra daerah, warga Tangsel ya kan. Akhirnya wah ini adalah tanggung jawab saya sebagai putra daerah ya, sebagai bagian dari masyarakat Tangsel gitu ya, bahwa dua hal itu harus dilakukan upaya ya, sehingga kita bisa menjadi bagian dari solusi. Tangsel itu bisa seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Nah. Oke, berarti itu sedikit banyaknya saya tangkap itu yang melatar belakangi akhirnya Bunda mengambil kesempatan ini untuk mengabdi. Betul. Mengabdi lebih dekat kepada masyarakat. Betul, lebih dekat ke masyarakat. Itu akhirnya berani Bunda akhirnya memutuskan untuk Bismillah, ya, saya maju gitu. Yang notabene juga ya gue bukan orang luar, gue orang Tangsel juga, orang Tangerang juga, Tangerang Selatan juga gitu. Nah, itu yang tadi pertanyaan saya, mungkin di luar juga bertanya gitu. Tadi kalau saya mengumpamakan, aduh udah deh gue duduk manis aja deh, abah gue wakil presiden, ya Allah alhamdulillah berkah, ngapain lagi gitu. Ya itu tadi, bahwa konteks mengabdi itu kan berubah seiring dengan perjalanan hidup saya ya kan. Ya. Nah oleh karena itu kan saya ingin dekat dengan masyarakat. Tetapi itu lagi-lagi yang namanya pilkada itu adalah pesta demokrasi yang tentu punya mekanisme. Ya kan. Nah karena Bunda merasa Bunda ini punya pengetahuan ya, punya pengalaman yang harapannya itu juga bisa saya kontribusikan. Apalagi di kemarin obrolan kita yang kemarin itu sosok Bunda sebagai ibu itu memang sudah terbukti ya. Mengambil ilmu dari almarhumah, Bunda juga terapkan ke anak-anak, ke suami. Akhirnya itu juga bisa menguatkan Bunda untuk berani maju. Iya, ya lebih pada semangat kemandirian saja. Jadi saya sangat mandiri ya dan berdaulat terhadap apa yang saya yakini, gitu ya. Berdaulat atas keputusan yang saya ambil. Nah itu karena memang kemandirian itu yang diajarkan oleh Abah dan almarhumah Mama ya. Jadi ketika saya memutuskan itu, ya, saya merasa bahwa saya kan punya pengalaman dan pengetahuan birokrasi. Walaupun di dalam proses pilkada itu mekanismenya mekanisme politik, ya kan? Nah, sehingga saya yakini ya, saya akan bismillah membawa harapan masyarakat itu ya, untuk bisa diwujudkan secara bersama-sama. Tentu saya harus ikut di dalam kontestasi pilkada. Nah semangatnya sih perubahan, tapi karena mau merubah itu harus jadi wali kota, ya saya bismillah jadi wali kota. Gitu. Jadi ikut di dalam kontestasi itu. Karena ini bukan penunjukan. Bukan. Iya, karena ini pesta demokrasi. Betul. Bunda bertarung dengan calon-calon lainnya. Iya, jadi makanya saya tadi sampaikan,
karena mekanismenya ini adalah mekanisme politik, kan tentu saya harus ikut. Betul. Di dalam kontestasi pilkada yang ada di Tangsel. Dan notaben kalau mekanisme itu saya ikuti, maka saya harus ikut ya di dalam sistem yang berlaku. Kalau di Tangsel itu karena power sharingnya seimbang, ya mereka mengadakan konvensi. Jadi nggak ada partai yang bisa berdiri sendiri. Betul. Jadi saya harus ikut ya untuk bisa mendapatkan tiket itu dari tidak hanya satu partai tapi beberapa partai. Prosedurnya Bunda lewatin semuanya Lewat. secara wajar Jadi, dan normal. betul. Walaupun notabene Bunda dalam tanda kutip anaknya seorang wakil presiden. Iya. Tetap dilewatin itu semua. Iya. Nggak serta-merta ujung-ujung langsung gitu ya. Iya. Iya, jadi saya harus ikut konvensi tuh ya. Menyampaikan visi misi, mengkomunikasikan gagasan-gagasan ya. Kemudian juga memberikan solusi-solusi terhadap persoalan yang ya sudah kelihatan di pelupuk mata kita ya. PR-nya cukup banyak. Iya, betul. Sebagai warga Tangsel saya juga ikut merasakan bahwa masih banyak PR ya di Kota Tangerang Selatan yang harus dibenahi ya, siapapun nanti wali kotanya ya. Oleh karena itu tentu saya harus ikut ya, harus ikut mekanisme yang ada. Sehingga tidak serta-merta saya bisa dapat tiket ya. Dan tidak meskipun anak wakil presiden. Iya, betul. Nggak serta-merta juga menang gitu kan. Oh iya. Walau itu takdir yang akan dijawab karena semua. Untuk bisa kita menjadi wali kota ada tiga hal yang harus kita penuhi. Oke. Ya, dua diantaranya menjadi sangat penting. Apa aja? Ya, iya dua hal nih ya. Pertama hal, ya. itu adalah kan tiga. Ya. Sebenarnya dari tiga. Dua hal yang penting. Yang paling penting tuh dua, bukan tiga betul, gitu. Bukan dua. Ya. Apalagi satu nggak ada manfaatnya kan? Memang dua gitu. Yaitu popularitas dan elektabilitas. Nah, kalau sudah dua ini dapat, ya otomatis akseptabilitasnya didapatkan. Masyarakat menerima dan memilih gitu ya. Betul. Makanya yang popularitas, elektabilitas betul-betul harus kita genjot. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Makanya kita sering setiap hari itu kami ngampung. Turun. Kalau Pak Jokowi kan belusukan. Nah, saya ngampung tuh ya tiap hari. Sebelum pandemi, boleh itu. Biar Ramzi tahu ya di bawah itu ternyata banyak hal yang menjadi satu keprihatinan kita. Mohon maaf Bunda, masih banyak ya? Masih banyak. Jadi itu keprihatinan kita yang seharusnya pemerintah ya itu hadir di sana. Oke. Sehingga tentu ya kita harus betul-betul memahami itu, tahu ya dengan cara ngampung tadi ya, karena saya sudah punya komitmen ingin bisa mengabdi lebih dekat dengan masyarakat, tentu saya harus dekat dengan masyarakat. Jadi tiap hari ngampung, mendengarkan, kalau saya sih sebutnya belanja masalah ya. Jadi saya dengarkan masalah gitu. Iya. Kita sampai rumah baru dibuka satu-satu. Iya. Kayak belanja bener kan? Belanja, lalu nanti kita olah, ya kita diskusikan, lalu kita rumuskan jadi visi misi itu. Ya. Tentu ini yang kita inginkan kan bukan sekedar pilihannya masyarakat, tetapi juga suaranya masyarakat ini. Makanya bukan sekedar ngampung, kadang-kadang saya nyanyi kok di bawah, nyanyi ngalah-ngalahin Mas Ramzi ya.